Assalamualaikum teman-teman. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan aku Safar Demir Yusuf, aku dari kelas 10-4. Aku berasal dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan teman-teman, pasti kalian tahu dong. Nah, di sini aku mau ngebacain resensi buku yang aku baca. Bukunya itu berjudul Dosa, Cinta, dan Pengampunan. Nah, buku ini diterbitkan oleh Perpusnas Press. Teman-teman tahu nggak nih Perpusnas Press apa? Kalau belum tahu langsung cari tahu di Google ya. Terus habis itu penulis buku ini yaitu Galuh Kania Anindita. Buku ini berhalaman 133 kurang lebih teman-teman. Terus juga buku ini bagian fiksi dan bersastra Aceh teman-teman. Nah, aku mau lanjut ke ringkasannya ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya ini nih bukunya nih kayak gini teman-teman. Nanti kalian langsung cari ya bukunya yang kayak gini. Oke, aku langsung mau ke ringkasannya nih teman-teman. Ini tuh sebelumnya ceritanya tuh emang bener-bener seru banget. Kalian juga pasti kalau tahu tuh kayak senyum-senyum gitu teman-teman, karena emang asik itu. Terus habis itu tuh banyak banget makna yang bisa kalian ambil dari buku ini. Pokoknya seru banget teman-teman. Oke, aku mau langsung masuk ya ke ceritanya. Pada suatu hari di negeri Piadah dibahagiakan oleh lahirnya putra raja yang diberi nama Malam Dewa. Malam Dewa lahir dengan ketampanan yang sangat tampan. Pasti teman-teman kalau lihat tuh katanya bakal terkesima gitu. Waktu bayi aja tampan ya teman-teman. Apalagi gedenya ya. Nah, terus masyarakat juga berbondong-bondong teman-teman untuk melihat Malam Dewa. Namun tidak semua masyarakat beruntung melihat Malam Dewa. Karena apa? Karena hanya beberapa kali saja masyarakat yang beruntung melihat Malam Dewa. Ketika Malam Dewa diajak keluar oleh pengasuhnya untuk melihat lingkungan sekitar. Pada usia Malam Dewa 4 tahun, Malam Dewa tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang tampan, dan benar-benar pintar teman-teman. Nah, Malam Dewa pada usia 4 tahun sudah mampu berbicara dengan jelas dan berjalan. Bahkan dia udah bisa lari loh teman-teman. Wah, pasti udah anak itu pintar banget ya. Lalu pada Malam Dewa ke usia 6 tahun, Malam Dewa benar-benar menjadi anak yang super aktif katanya teman-teman. Dia selalu mengkagetkan para pelayan-pelayan yang berada di istana nih teman-teman, karena dia benar-benar aktif, dia lari ke sana ke sini. Dan Malam Dewa menunjukkan sifat yang ingin penasaran tentang hal yang belum dia ketahui. Dia ingin sekali banyak belajar. Lalu karena dengan keaktifannya ini, pada usia 4 tahun sebelumnya ada suatu pelayan yang diberi tugas oleh raja untuk menjaga dia. Bayangin teman-teman, dia itu ngejaga Malam Dewa dari matahari terbit hingga matahari terbenam lagi. Kira-kira berapa jam ya itu teman-teman? Masih lama banget gak sih? Nah, terus udah kayak gitu, pengasuh ini diberi nama Bakti. Bakti ini bener-bener sayang banget sama Malam Dewa. Pada usia Malam Dewa 6 tahun, Bakti sudah mengajarkan Malam Dewa menulis, membaca, dan menghitung. Akhirnya Malam Dewa menjadi anak yang cerdas teman-teman dan pintar. Nah, Malam Dewa juga mempunyai rasa penasaran sangat tinggi tentang agama Islam. Dan akhirnya pun Bakti mengajari Malam Dewa sedikit-sedikit tentang agama Islam. Malam Dewa Bakti mengajari Malam Dewa seperti ayat-ayat pendek seperti Anas, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq. Nah, Bakti benar-benar ingin Malam Dewa tuh pintar teman-teman.
karena Bakti juga mengetahui tentang rasa penasarannya malam dewa tentang agama Islam. Dan Bakti pun mengajari malam dewa cara sholat, cara berwudu, dan cara membaca Al-Quran juga, teman-teman. Nah, udah kayak gitu, Bakti pun bilang ke raja kalau malam dewa tuh mempunyai rasa penasaran yang sangat tinggi tentang agama Islam. Dan raja pun berpikir, apakah saya harus mengirim malam dewa ke teman saya? Asik, ke teman saya. Jadi teman-teman, raja tuh punya teman di Aceh Utara. Ini biasa juga disebut guru besar, yaitu Tuku Cak Awe. Nah, raja tuh berpikir, apakah aku kirim aja ya malam dewa ke sana? Kayaknya bagus juga kalau malam dewa ke sana, kayak gitu. Akhirnya keputusan raja pun bulat. Raja memberitahukan ke Bakti bahwa malam dewa akan dikirim ke Aceh Utara untuk belajar agama Islam lebih lanjut pada minggu depan. Di situ malam dewa ini belum tahu, teman-teman, kalau misalkan dia tuh mau dikirim ke Aceh Utara, karena juga Bakti dan raja tuh nyembunyiin kalau misalkan malam dewa tuh mau diberangkatkan ke Aceh Utara, teman-teman. Nah, udah kayak gitu, terus habis itu sekisaran H-1 malam dewa mau berangkat, baru Bakti memberitahukan ke malam dewa kalau malam dewa akan dikirim ke Aceh Utara besok pagi. Malam dewa pun merasa senang, namun malam dewa juga merasa sedih karena harus jauh dari Bakti. Malam dewa pun bertanya kepada Bakti, Bakti, apakah kamu ikut ketika aku ke Aceh Utara? Bakti pun menjawab, tidak tuan, aku akan di sini, akan menunggu kamu pulang. Seperti itu. Malam dewa pun sedih dan Bakti ikut sedih karena Bakti merasa kayak, aduh sayang banget ya sama malam dewa, kayak gitu. Nah, pada hari keberangkatannya, malam dewa pun langsung dikirim ke Aceh Utara. Lalu dia langsung bertemu dengan Cak Awe Wegah dan bilang, Assalamualaikum, seperti itu. Dan Cak Awe Wegah pun menjawab, Waalaikumsalam, apakah kamu malam dewa? Malam dewa pun menjawab, iya guru, ini aku malam dewa. Nah, juga Teuku Cak Awe itu punya punya anak perempuan yang bernama Zulaika. Malam dewa dan Zulaika pun berteman. Nah, teman-teman, di tempat Cak Awe itu seperti pondok itu, teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa bayangin, mungkin kayak pondok pesantren gitu. Nah, seberjalannya waktu, malam dewa Zulaika pun berteman dan mereka beranjak dewasa. Bener banget apa yang dikatakan masyarakat. Malam dewa tumbuh menjadi pria muda yang sangat dewasa, lalu berkarismatik dan tampan. Kira-kira dia mirip siapa ya, teman-teman? Kalau kayak gitu, aku juga penasaran banget nih. Nah, terus juga dia pun pada usia 21 tahun. Oh iya teman-teman, sebelumnya tuh dia belum pulang, teman-teman. Selama 21 tahun itu, dia tuh benar-benar mengabdi sama Teuku Cak Awe Wegah. Terus habis itu, pada usia 21 tahun itu, dia tuh selalu ditanya sama masyarakat sekitar, kapan kamu akan menikah malam dewa? Kamu punya ketampanan yang sangat tampan. Pasti wanita-wanita di luar sana banyak yang mau sama kamu. Dan malam dewa pun berpikir, apakah sudah waktunya untuk aku menikah? Seperti itu. Tapi malam dewa berpikir, sepertinya belum ada yang cocok untuk diriku. Lalu Teuku Cak Awe Wegah pun berpikir seperti, apakah dia akan menikah dengan Zulaika ya? Apakah aku akan menawarkan Zulaika ya kepada dia untuk menikah dengan malam dewa? Seperti itu. Cak Awe Wegah pun mendatangi malam dewa. Malam dewa, apakah kamu ingin menikah dengan Zulaika? Malam dewa berpikir, malam dewa merasa, apakah aku harus menikahi Zulaika? Tetapi aku tidak menyukai Zulaika, apalagi menyayangi Zulaika. Lalu pun malam dewa menjawab, beri aku waktu ya guru, aku akan memikirkan tentang tawaranmu ini. Dan Teuku Cak Awe pun berkata, aku akan menunggu. Kamu langsung bilang saja kepadaku kalau keputusanmu sudah bulat. 2 hari pun malam dewa memikirkan itu. Malam dewa berpikir, apakah aku harus menikahi Zulaika? Tapi aku tidak mencintainya, apalagi menyayanginya. Tapi aku ingat kata pepatah,
seperti bilang mungkin cinta akan tumbuh setelah ada pernikahan. Dengan keputusan itu, para penyewa pun memantapkan dirinya untuk menikahi Zulaikha. Dia pun pergi ke Teuku Cok Awe Wegah untuk bilang kalau misalkan dia mau menikahi oleh Zulaikha. Lalu kata Teuku Cok Awe, dia bilang, baiklah, kamu juga bilang ya ke Zulaikha kalau kamu akan menikahi dia. Dan Malam Dewa pun bilang, baik guru, saya akan bilang juga kepada Zulaikha. Dan habis itu dia tuh langsung menemui Zulaikha, teman-teman. Zulaikha, aku akan menikahimu, seperti itu. Kata Zulaikha, apa kamu serius? Kamu ingin menikahiku? Gitu. Lalu Malam Dewa bilang, iya, ya sudah, baiklah, seperti itu. Nah terus teman-teman, kayak gitu akhirnya Malam Dewa pun pergi. Malam Dewa pergi ke sungai. Dahulu Teuku Cok Awe sering mengajak Malam Dewa pergi ke sungai untuk mandi. Nah pada saat itu ia kangen sekali dengan masa kecilnya. Dia pun pergi ke sungai untuk mengenang kembali masa kecilnya dan mandi di sungai tersebut. Pada saat dia mandi, ia mendengar ada suara wanita-wanita sedang tertawa-tertawa riang. Lalu dia mencari suara itu. Ternyata setelah dia telusuri, ada beberapa wanita dari sungai itu yang sedang mandi, teman-teman. Tapi mereka menggunakan kain ya. Banyak banget wanita-wanitanya, cantik-cantik juga. Nah, Malam Dewa pun terkesima dengan satu wanita. Kata Malam Dewa nih ya, wanita ini tuh bener-bener cantik banget. Bener-bener yang kayak wow, amazing, kayak gitu teman-teman. Secantik apa ya itu cewek gitu. Nah awalnya tuh Malam Dewa belum tahu nih teman-teman kalau misalkan nama cewek itu tuh siapa gitu. Akhirnya Malam Dewa cuma ngeliatin doang tuh dari semak-semak. Malam Dewa nih nakal banget ya, masa ngeliat cewek-cewek lagi mandi di sungai ya. Parah banget emang nih Malam Dewa. Nah terus dia ngeliat tuh ada satu cewek. Nah udah kayak gitu dia memikirkan cewek itu, dan dia tuh merasa kayak jatuh cinta nih kayak gitu. Karena setelah 21 tahun itu Malam Dewa tuh gak ngerasain jatuh cinta sama sekali, teman-teman. Nah terus tiba-tiba ketemu sama cewek itu tuh Malam Dewa tuh kayak, ih cantik ya, kayak gitu. Nah terus habis itu Malam Dewa udah kayak gitu kan teman-teman. Terus Malam Dewa nih langsung kebesokan harinya Malam Dewa datang lagi nih gitu, dan ternyata bener aja masih ada tuh cewek-cewek. Nah ketika yang lain sudah pada pergi, tersisalah satu orang yang Malam Dewa suka. Nah Malam Dewa nih nakal nih teman-teman. Malam Dewa mengikuti hawa nafsunya, yaitu dia umpetin pakaian dari si cewek ini. Jadi dia tuh kayak ada selendang gitu teman-teman. Nah Malam Dewa umpetin, terus Malam Dewa tuh taruh di semak-semak beserta dengan alat-alat yang sering dia pakai kalau misalkan mau ke sungai. Misalkan juga kan di sungainya kan hutan ya, jadinya tuh dia bawa kayak pisau gitu teman-teman, kayak misalkan mau ngebunuh ranting, atau misalkan dia tuh mau misalkan cari rusa di sana untuk dimakan. Nah itu tuh dia menyembunyikan pisaunya itu dan selendang itu jadi satu, terus dia kubur teman-teman. Terus habis itu Malam Dewa mengikuti dia bak pahlawan kesiangan. Apakah kamu mencari ini? Karena sebelumnya tuh teman-teman cewek itu tuh nyari-nyari kayak, aduh pakaian aku di mana ya, kayak gitu teman-teman. Nah terus habis itu udah kayak gitu dia langsung kayak datang nih, teng, ini pakaianmu, kayak gitu, kayak pahlawan kesiangan gitu. Nah terus habis itu udah kayak gitu teman-teman, dia tuh kayak langsung bilang kayak makasih Malam Dewa gitu. Nah tapi ada yang kurang, kata dia kayak gitu. Dan Malam Dewa pun bingung kayak apa, padahal Malam Dewa tahu selendangnya kagak ada. Terus kayak, selendangku, oh aku tidak melihat selendangmu, seperti itu kan. Akhirnya dia menangis karena katanya aku tidak bisa pulang kalau tidak pakai selendang itu. Dan Malam Dewa pun bilang, ya udah kamu ikut aku saja, aku di sini tinggal di pondok Cok Awe Wegah, apakah kamu mau ikut? Lalu perempuan itu bilang, iya aku mau ikut, di mana itu? Dan Malam Dewa pun mengajak untuk
perempuan itu pergi. Nah, karena saat itu di malam hari teman-teman mereka tuh perginya, akhirnya mereka beristirahat di suatu tempat yang itu tuh biasa dipakai warga sekitar untuk beristirahat sejenak dari pekerjaannya. Nah, udah kayak gitu teman-teman, benar-benar Malam Dewa tuh terkesima dengan kecantikan cewek ini. Lalu mereka berkenalan. Malam Dewa duluan nih yang kenalan. Halo, nama kamu siapa? Nggak halo juga sih, kayak Malam Dewa nanya, nama aku Malam Dewa, nama kamu siapa? Kayak gitu. Dan cewek ini pun memberi nama aku Putri Bungsu, seperti itu. Nah, karena mereka sudah berkenalan, akhirnya sudah pagi. Putri Bungsu pun bangun dari tidurnya dan melihat Malam Dewa. Oh ya, fun fact teman-teman, ternyata Putri Bungsu itu juga suka sama Malam Dewa pandangan pertama. Dari matamu ku mulai jatuh cinta. Kayak gitu teman-teman. Jadi kayak seru banget gitu kisah cintanya kan. Nah, terus habis itu mereka melanjutkan perjalanan ke Teuku Cek Awe Begah. Di sana Teuku Cek Awe Begah merasa kaget. Siapa yang Malam Dewa bawa? Seperti itu. Karena sebelumnya kan Malam Dewa emang dikatakan gak pernah jatuh cinta ya. Nah, terus pada saat itu Malam Dewa belum mau cerita kalau si cewek ini siapa gitu. Pada akhirnya keesokannya Malam Dewa pun bercerita kalau cewek ini siapa. Malam Dewa menemui cewek ini tuh di mana, kayak gitu teman-teman. Dan Teuku Cek Awe Begah pun mengiyakan untuk mereka menetap beberapa hari di sana. Lalu Malam Dewa bilang kepada Teuku Cek Awe Begah, sepertinya aku cocok dengan wanita ini. Aku mencintai wanita ini. Aku akan menikah dengan wanita ini. Tidak apa-apa kalau Zulaika tidak jadi aku nikahkan. Seperti itu. Lalu Teuku Cek Awe Begah pun bilang, tidak apa-apa. Ini kan pilihanmu. Aku tidak masalah. Selagi kamu bahagia, aku akan bahagia. Kata Teuku Cek Awe Begah seperti itu. Terus dia bilang lagi gini teman-teman, kamu juga bilang ya ke Zulaika kalau kamu tidak jadi menikahi dia. Lalu Malam Dewa pun mengiyakan. Lalu dia menyapa pada Zulaika lagi teman-teman. Dia bilang, maaf ya Zulaika, aku tidak jadi menikahimu. Aku sudah menemukan belahan jiwaku. Lalu kata Zulaika, oh iya tidak apa-apa. Selagi kamu mencintainya dan kamu menyayanginya, aku tidak apa-apa. Aku akan ikhlas. Seperti itu. Lalu Malam Dewa tuh ngomong sama Putri Bungsu, Putri Bungsu, kamu ingin menikah denganku kah? Aku mencintaimu dan aku sangat menyayangimu. Nah, Malam Dewa takut kan kalau misalkan dia ditolak. Nah, ternyata enggak teman-teman. Ternyata juga Putri Bungsu tuh juga suka, juga sayang, juga cinta nih sama Malam Dewa. Nah, akhirnya Putri Bungsu pun menjawab, iya aku mau ingin menikahimu, seperti itu. Nah, akhirnya Malam Dewa tuh mulai kan teman-teman kayak menyiapkan pernikahannya. Nah, dia juga berpikir akan kembali ke negeri Piada, negeri masa kecilnya, untuk melangsungkan pernikahan. Dia memberitahu kepada istana kalau dia sudah ingin menikah. Lalu dia ke istana tuh teman-teman. Pas dia udah ke istana, dia disambut dengan baik, disambut kehangatan. Dan beberapa hari kemudian dia pun menikah dengan Putri Bungsu. Kehidupan mereka berdua benar-benar yang perfect banget, kayak rumah tangga selebgram teman-teman, yang benar-benar perfect gitu. Lalu Putri Bungsu tuh di sana tuh kayak nggak betah kalau misalnya cuma duduk doang kan teman-teman. Nah, di sana tuh Putri Bungsu juga pengen bekerja gitu. Awalnya ditolak nih sama Bakti yang dulu ngurus Malam Dewa, karena katanya tidak apa-apa gitu, ini sudah tugasku. Nah, Bakti juga pas Malam Dewa datang nih teman-teman, dia bener-bener seneng banget, kayak seneng banget, kayak akhirnya dia kembali setelah kisaran 21 tahun ya berarti teman-teman. Enggak 21 tahun, kayak berapa tahun ya, kayak kurang lebihnya begitu dah gitu ya. Nah, akhirnya dia tuh benar-benar kayak seneng banget ketemu lagi sama Malam Dewa.
Pada akhirnya Bakti pun bilang ke Malam Dewa, istrimu ingin mempunyai pekerjaan di istana ini, apakah diperbolehkan? Awalnya Malam Dewa tuh bilang kayak, jangan Putri Bungsu, sudahlah, kamu di sini sudah diam saja, kamu ingin ngapain aja juga nggak apa-apa gitu. Tapi Putri Bungsu bersikeras karena kayak, aku mau membantu, aku bosan di sini kayak gitu. Akhirnya diperbolehkan untuk Putri Bungsu membantu pelayan-pelayan di sana. Nah, karena kebahagiaan ini, Malam Dewa pun benar-benar merasa bahagia karena dia mendapatkan pujian hatinya, dia mendapatkan kebahagiaannya dan belahan jiwanya. Dengan kebahagiaan itu ditambah kebahagiaan lagi. Nah, teman-teman, habis itu tuh Malam Dewa dan dan Putri Bungsu tuh dikaruniain anak laki-laki, yaitu bernama Kota. Nah, keluarga mereka udah lengkap banget nih kan teman-teman, kayak indah gitu, kayak lagu harta yang paling berharga adalah keluarga gitu teman-teman. Lalu pada saat itu bener-bener waktu hamil Makota tuh Putri Bungsu tuh nggak diperbolehin ngapa-ngapain. Akhirnya Putri Bungsu menurut karena merasa Putri Bungsu juga lemes banget, gak kuat kalau misalkan menjalani kehidupan seperti sehari-hari kayak sebelumnya. Kelahiran Makota ini sangat-sangat membuat keramaian di istana, tangisannya yang sangat awal kalau misalkan tangisan bayi itu berisik ya. Nah kalau di sana nggak, katanya merdu jadinya karena mengisi kekosongan di istana gitu teman-teman. Nah terus udah kayak gitu Makota tuh benar-benar sayang raja banget, cucu banget, kesayangan gitu. Pada suatu ketika Putri Bungsu mulai bosan di sana, dia pun berjalan ke sungai tempat dia dulu mandi. Nah, tahu nggak teman-teman? Di sana dia nemuin selendang dia buat terbang pulang bersama alat-alatnya Malam Dewa. Di situ hancur banget hati Putri Bungsu. Kenapa harus Malam Dewa melakukan ini untuk menikahinya? Putri Bungsu merasa dibohongi oleh Malam Dewa. Bener-bener yang kayak, aduh sakit banget nih hati aku gitu. Nah terus sudah kayak gitu Putri Bungsu langsung kembali ke istana. Dia diem aja teman-teman waktu ditanyain Malam Dewa, kamu kenapa sayang? Kenapa? Kamu ngomong aja, jangan saling treatment kayak gitu teman-teman. Nah tapi Putri Bungsu nggak mau bilang. Terus dia bilang gini, kamu beneran gak ada yang mau diomongin lagi sama aku? Kamu beneran gak mau jujur sama aku? Kayak gitu. Terus kayak disitu Malam Dewa bingung kan, kayak kenapa nih? Kenapa tiba-tiba kayak gitu? Nah udah kayak gitu akhirnya bilang tuh Putri Bungsu tuh menceritakan apa yang dia temuin di sungai, barang-barang apa dan segala macam. Akhirnya situ Malam Dewa merasa bersalah dan bilang, aku minta maaf, aku tidak akan melakukan hal itu, aku benar-benar menyesal, aku menyayangimu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Katanya seperti itu teman-teman, aku tidak bisa hidup tanpamu katanya, padahal dia sendiri yang salah ya. Parah banget emang si Malam Dewa. Nah terus habis itu udah kayak gitu akhirnya Putri Bungsu memutuskan pergi kembali ke rumahnya membawa Makota. Akhirnya Malam Dewa Makota dibawa oleh Putri Bungsu ke negerinya terbang. Ayo Makota, kita pergi, ada sesuatu hal di sini, kita tidak bisa di sini sekarang, seperti itu. Akhirnya Makota pun dibawa oleh Putri Bungsu. Lalu Malam Dewa pun berteriak kayak, jangan pergi istriku, jangan pergi anakku, jangan meninggalkan aku sendiri di sini, aku tidak bisa, seperti itu. Dan di situ tuh Malam Dewa sampai pingsan teman-teman, kayak dia benar-benar sedih banget, dia ditinggal istrinya, ditinggal anaknya gitu. Nah bahkan Malam Dewa tuh nggak tahu negerinya itu di mana kayak gitu. Nah akhirnya kayak gitu sebelum Putri Bungsu sama Makota tuh ninggalin dia, Putri Bungsu tuh bilang, kalau kamu ingin bertemu denganku, berbuat baiklah kepada semua orang dan tebuslah dosamu itu yang telah kamu lakukan kepadaku, seperti itu. Akhirnya Malam Dewa melaksanakan itu. Malam Dewa pergi untuk mencari negeri yang dia cari untuk menemui istri dan anaknya. Lalu di sepanjang perjalanan dia membawa beberapa emas untuk ditukarkan untuk kebutuhan dia. Terus habis itu dia pun pergi nih teman-teman ke beberapa wilayah di sana gitu. Terus habis itu udah kayak gitu
dia bertemu dengan suatu dia hampir orang yang hampir pingsan gitu. Terus ditanya malam dewa, kamu sudah makan? Belum. Ayo makan, aku juga sedang makan, ayo makan bersamaku, seperti itu. Terus malam dewa bilang, pesan saja yang ingin kamu pesan, seperti itu. Terus orang ini bilang, tidak bisa, aku tidak punya uang untuk membeli ini. Tidak apa, aku yang bayarkan. Langsung dibilang kayak gitu sama malam dewa, teman-teman. Nah udah kayak gitu dia tuh langsung senang gitu, kayak bilang terima kasih kayak gitu. Nah terus habis itu malam dewa tuh nanya, nama kamu siapa, kayak gitu. Nama saya Burhan, kata Burhan seperti itu. Perkenalkan, aku malam dewa. Nah awalnya tuh malam dewa takut kalau dia tuh ketahuan, karena dia tuh nggak pengen putri bungsu tahu perjalanannya dia ke negeri putri bungsu ini. Terus malam dewa nanya, kamu kerja apa, kayak gitu. Lalu Burhan pun bilang, aku hanya kerja serabutan, ya penghasilan tidak tentu, kayak gitu. Oh seperti itu, aku juga. Malam dewa berbohong seperti itu. Oh ya sudah. Terus Burhan nanya, kamu ada tempat tinggal di sini? Tidak. Lalu Burhan menjawab, ya udah tinggal di rumahku aja untuk sementara, kayak gitu. Ya udah, akhirnya malam dewa pun bersama Burhan pergi ke rumahnya Burhan. Sampai sana dia bertemu dengan Kori, istrinya Burhan, dan anaknya Burhan. Dengan rumah yang sangat-sangat kumuh ya kalau kita bilang sekarang. Malam dewa merasa iba dan dia bilang kayak, kamu tinggal di sini gitu? Iya gitu. Nah terus malam dewa pun bertanya kepada anaknya Burhan, apakah di sini kamu belajar membaca, belajar menghitung, belajar untuk menulis gitu? Lalu anaknya tuh bilang, tidak, di sini tidak ada, di sini bukan pusat perkotaan, di sini tidak ada yang bisa membaca, menulis dan menghitung gitu. Di situ malam dewa pun merasa kayak, apakah ini saatnya untuk aku menebus semua dosa-dosaku? Aku akan berbuat baik kepada mereka semua, seperti itu. Nah terus akhirnya malam dewa pun berpikir, apakah aku harus membuat perpustakaan di sini? Apakah aku harus membuat sekolah di sini? Akhirnya malam dewa merencanakan itu semua. Setelah malam dewa berada di 1 bulan di sana, malam dewa memutuskan untuk merenovasi rumah Burhan, lalu membuat sekolah dan perpustakaan. Di sana warga di sana tuh benar-benar senang banget pas dibikinin kayak gitu. Dan ada beberapa warga yang untuk menawarkan menjadi guru, tapi mereka kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung ya teman-teman. Jadi tuh malam dewa ngajarin mereka dulu untuk jadi guru, kayak training gitulah. Terus udah kayak gitu, akhirnya selama setahun tuh banyak banget murid yang di sana, kayaknya hampir ratusan murid kita teman-teman. Pada saat dia jalan ke hutan bersama Burhan, ada suatu pintu gaib teman-teman. Di situ terdengar suara anaknya dan suara istrinya memanggil nama dia, malam dewa sini masuk, kayak gitu. Malam dewa situ senang banget kan. Terus malam dewa kayak, ini sudah saatnya aku pergi, bilang ke Burhan seperti itu. Lalu Burhan nanya, malam dewa kamu akan kemana, seperti itu. Lalu dibilang, aku akan menemui belahan jiwaku dan anakku, seperti itu. Lalu dia pun berpamitan kepada masyarakat di sana. Lalu pada saat dia masuk ke gerbang itu, dia merasa seperti di dunia lain. Karena apa teman-teman? Karena di sana tuh katanya banyak-banyak bunga-bunga warna gitu-gitu teman-teman. Pokoknya katanya cantik banget negerinya. Terus di sana akhirnya dia tuh menemui putri bungsu. Putri bungsu langsung memeluknya dan melepas rindunya selama bertahun-tahun. Nah lalu habis itu dia memanggil Makuta. Dia bilang, Makuta, lihat ayahmu sudah pulang, seperti itu. Akhirnya malam dewa pun berkumpul bersama keluarganya, dan putri bungsu mengenalkan malam dewa ke ayahnya, yaitu raja di sana. Lalu dia melangsungkan pernikahan di sana, dan kembalilah mereka menjadi satu keluarga. Nah teman-teman, jadi itu tentang ringkasan cerita dari cinta, dosa, dan penebusan. Makna yang bisa kita ambil, berbuat baiklah kepada seseorang. Lalu jangan mengikuti hawa nafsu kita teman-teman. Mau
kayak gimana kita harus tahan, nggak boleh sampai kita ngecewain orang, nggak boleh sampai kita tuh harus bohong kayak gitu. Nah terus kita juga harus menyebarkan ilmu-ilmu kita teman-teman, karena itu bisa jadi berkah loh buat kita sendiri, kayak itu tuh jadi ladang pahala kita. Nah kalau misalkan dia terus-terus menyalurkan ilmu ke orang lain, itu tuh pahalanya buat kita tuh ngalir banget teman-teman. Itu kalian tuh harus kayak mengikuti nih jejaknya si malam dewa, tapi jangan yang pas malam dewa tuh melakukan kesalahan. Itu tuh fatal banget teman-teman, itu tuh nggak boleh banget ya. Nah terus kelebihan dari buku ini sih bener-bener yang banyak banget maknanya ya teman-teman. Kayak malam dewa tuh jadi orang yang seperti apa, terus putih bungsu, terus rajanya, kayak banyak banget makna yang bisa kita ambil dari sini tentang rasa bersyukur, rasa mempunyai ilmu yang banyak, terus disalurkan ke orang lain, menjadi manfaat bagi orang lain. Ini banyak banget kelebihannya juga teman-teman. Nah kekurangannya, udah kalau dari aku analisis sih ya, ini tuh dia kan punya rentan waktu gitu ya. Nah rentan waktunya tuh dia kurang teman-teman. Misalkan dia dari sini langsung ke sini, terus dari sini langsung ke sini. Nah itu tuh yang ngebuat aku ngerasa tuh kayak, oh ini kekurangan dari buku ini gitu. Terus juga kayak dari penyebutan tempat, dia tuh nggak spesifik banget teman-teman penyebutan tempatnya. Sampai kalau aku kan tipikal orang yang kalau lagi baca tuh ngebayangin gitu ya teman-teman, kayak oh tempatnya di sini nih, oh kayak gini nih. Nah aku pas baca ini belum bisa ngebayangin tempat kayak gimana yang dia tuh kasih tahu ke kita. Kayak gitu sih teman-teman, kekurangan sama kelebihan buku ini. Kayaknya udah sampai sini aja deh, kayaknya juga panjang banget ya videonya. Aku tutup ya teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.